pagi. Recording in progress. Wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arif Istifa, Ibu Andila, yang sudah hadir pada sidang skripsi atas nama Ruli Evalentina. Uh, ya, sidang akan dimulai dengan pembukaan oleh saya sendiri, kemudian pemaparan hasil seminar proposal. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan dalam bentuk tanya jawab ya dengan saya penguji. Setelah itu saudari Ruli Valentina akan diizinkan keluar dari Zoom dulu selama dosen penguji berdiskusi mengenai eh, nilai akhir ya. Presentasi untuk proposal maksimal 15 menit ya Bu Ruli. Setelah itu nanti akan kita invite lagi ke dalam Zoom untuk kita umumkan hasilnya. Nah, apakah semua device masuk jaringan internet Bu Ruli sudah memadai untuk proses sidang? Yang kira-kira bakal mengganggu di tengahan jalan sudah diamankan Bu Ruli? Bentar Bu, ini kayaknya ada apa namanya listrik masalah sebentar ya Bu. Ini Bu Ruli nggak manjat tiang listrik kan? Iya, Sudah siap Bu Ruli? sudah siap Bu. Silakan Bu Ruli kalau ingin bertanya. Apakah layar saya sudah terlihat Ibu? Ya sudah. Eh Silakan untuk presentasi waktunya 15 menit ya. Nanti berakhir di jam 11 lewat 3 menit. Silakan Bu Baik. Ruli. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya kepada Bapak Dr. Sparta, Ibu Nova Novita, dan Ibu Wil Andila. Izinkan saya, Rolianita Valentina, untuk mempresentasikan skripsi saya dengan judul Dampak Permodalan dan Efisiensi terhadap kinerja keuangan bank umum konvensional di Indonesia pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode 2020-2020 sampai dengan 2024. Latar belakang daripada penelitian saya, beberapa tahun yang lalu pandemi COVID-19 melanda hampir seluruh dunia. Dan pandemi tersebut juga melanda Indonesia selama 2 tahun dan sektor perbankan termasuk sektor yang terdampak. Kemudian penemuan Barua dan Barua pada tahun 2021, rasio permodalan KAR dan efisiensi operasional yang diproyeksikan dengan BOPO merupakan variabel-variabel penting dalam menjaga kinerja keuangan bank. Meskipun berbagai penelitian empiris telah menguji pengaruh KAR dan BOPO terhadap ROA, namun sebagian besar dilakukan pada kondisi ekonomi yang relatif stabil. Sebagian besar penelitian sebelumnya belum mengintegrasikan periode krisis dan pasca krisis dalam satu kerangka analisis berkesinambungan. Periode 2020 sampai dengan 2024 menghadirkan dinamika struktural yang khas akibat pandemi dan proses pemulihan ekonomi nasional. Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi pola hubungan antara ROA, KAR, dan BOPO. Penelitian Wibowo dan kawan-kawan pada tahun 2025 menguji pengaruh KAR dan BOPO terhadap ROA pada bank umum konvensional terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024. Penelitian tersebut menunjukkan keragaman hasil mengenai pengaruh KAR terhadap ROA, namun BOPO secara signifikan berdampak negatif terhadap ROA. Kemudian penelitian Purbada Suha dan Prasetyo juga di 2024 terhadap
23 bank umum konvensional terdaftar di BI periode 2019-2023 menunjukkan pengaruh negatif signifikan KAR dan BOPO terhadap ROA. Dari sini kita lihat ada research gap berupa kebutuhan untuk menguji kembali konsistensi dan signifikansi pengaruh KAR dan BOPO terhadap ROA dalam konteks krisis dan pemulihan ekonomi secara simultan. Pengujian kembali pengaruh KAR dan BOPO terhadap ROA bank umum konvensional terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2024 menjadi krusial. Kemudian penelitian ini memasukkan saya sebagai variabel kontrol dengan mempertimbangkan kapasitas bank dalam menghadapi tekanan eksternal. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap faktor internal yang memengaruhi profitabilitas bank. Penelitian ini juga memanfaatkan variabel dummy untuk analisis komparatif antara periode pandemi dan pasca pandemi guna menganalisis periode pandemi. Dengan demikian, hasil penelitian ini berjudul Dampak Permodalan dan Efisiensi terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional di Indonesia periode 2020 sampai dengan 2024. Adapun ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak KAR terhadap ROA Bank Umum Konvensional terdaftar di BI pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode 2020 sampai dengan 2024. Kedua, bagaimana dampak BOPO terhadap ROA Bank Umum Konvensional terdaftar di BI pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode 2020 sampai dengan 2024. Yang ketiga, bagaimana dampak KAR dan BOPO secara simultan terhadap ROA Bank Umum Konvensional terdaftar di BI pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode 2020 sampai dengan 2024. Tujuan penelitian pun ada 3. Pertama, untuk menganalisis dampak KAR terhadap ROA Bank Umum Konvensional terdaftar di BI pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode tahun 2020 sampai dengan 2024, menganalisis dampak BOPO terhadap ROA Bank Umum Konvensional terdaftar di BI pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Dan yang ketiga, menganalisis dampak KAR dan BOPO secara simultan terhadap ROA Bank Umum Konvensional terdaftar di BI pada masa dan pasca pandemi COVID periode tahun 2020 sampai dengan 2024. Landasan teori yang digunakan di dalam penelitian ada 2, agency teori, teori keagenan, dan signaling teori, teori sinyal. Dan kemudian kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat bahwa KAR dan ini juga terkait dengan hipotesis gitu ya, KAR berdampak positif terhadap ROA, BOPO berdampak negatif terhadap ROA, dan kemudian variabel kontrol size ini juga dijadikan di dalam kerangka pemikiran. Dan untuk hipotesisnya ditemukan dampak positif KAR terhadap ROA Bank Umum Konvensional terdaftar di BI pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode 2020-2024. Kemudian yang hipotesis yang kedua, ditemukan dampak negatif BOPO terhadap ROA Bank Umum Konvensional terdaftar di BI pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode 2020-2024. Objek penelitiannya adalah bank-bank yang terdaftar di BI terhitung sejak tahun 2020 sampai 2024. Desain penelitian ini menggunakan asosiatif kausal, kemudian menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data, dokumentasi, dan dengan sampel penelitian purposive sampling. Untuk operasional variabel dapat dilihat bahwa penelitian ini memanfaatkan ada beberapa variabel. Yang pertama ROA, dan kemudian KAR, BOPO, dummy, pandemi, dan juga size. Dengan beberapa variabel di mana ROA menjadi variabel dependen, KAR, BOPO, dummy, pandemi sebagai variabel independen, dan size sebagai variabel kontrol, maka persamaan yang digunakan di dalam penelitian dapat dilihat di sini bahwa ROA sama dengan konstanta ditambah dengan kemudian KAR tambah BOPO tambah dummy pandemi dan size dan tambah error.
Teknik pengolahan data dan analisis data, pertama akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji heterokedasitas, uji autokorelasi. Dan barulah diadakan uji hipotesis, uji signifikansi, uji signifikansi F dan uji signifikansi T. Dari pengolahan data yang dilakukan, inilah hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama, gambaran umum objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan objek penelitian sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Bank umum konvensional terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Desain penelitiannya ini untuk memahami hubungan sebab akibat antar variabel. Metode pengambilan sampel dapat kita lihat di sini bahwa bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai dengan 2024 ada 47 bank, di mana dari 47 bank tersebut bank syariah ada 4 bank. Ini dikurangin dengan bank syariah, dan kemudian juga dari 47 bank dikurangi 8 bank lagi. Mengapa? Karena 8 bank ini termasuk yang tidak dapat menyediakan data variabel-variabel dalam penelitian secara lengkap atau adanya outlier, sehingga sampel penelitian dalam penelitian ini berjumlah 35 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan kemudian dari pengolahan data dilakukanlah uji deskriptif, dan dapat kita lihat di sini uji deskriptif yang dilihat bahwa untuk ROA mainnya adalah 0,012953, mediannya 0,0109, nilai maksimumnya 0,0585, dan kemudian minimumnya minus 0,047. Kalau kita lihat di sini berarti dari maksimum pada periode penelitian berarti ada bank dengan nilai ROA yang mencapai maksimum adalah 5,8%, sementara untuk minimum ROA pada periode penelitian adalah minus 4,75%. Dan kemudian untuk CAR, nilai rata-rata CAR adalah 0,33617, kemudian mediannya 0,2617, maksimumnya 1,2742, kemudian sementara minimumnya 0,105. Untuk BOPO bisa kita lihat di sini rata-ratanya 0,842516, untuk mediannya 0,8607. Maksimum BOPO selama periode penelitian ini adalah 146%, sementara untuk minimumnya adalah di angka 41,7%. Kalau kita lihat di sini bahwa ada perbedaan yang tajam antara bank dengan efisiensi yang sangat baik namun ada juga bank dengan inefisiensi yang tinggi pada periode penelitian. Sementara size bisa kita lihat di sini untuk median dan untuk nilai rata-rata dan mediannya ini tidak terlalu jauh gitu ya. Artinya ini untuk skala sampel bank cenderung homogen pada tingkat sebaran. Dan kemudian kalau kita kaitkan juga dengan standar deviasi, berarti di sini data ini cukup baik, bukan cukup baik tapi sangat baik ya untuk size-nya. Kemudian untuk yang sebelum kita melakukan uji hipotesis, maka yang perlu dilakukan adalah Hilang suaranya. Bu, suaranya. Oh, lagi lag. Lag ya.
Kan belum. Eh? Sama ini Pak Dua. Pas saya diuji sama Bu Ledi, nanti saya mau ketemu Bu Ledi ini Pak. Bapak lagi nguji apa Pak? Mungkin Pak? ada satu yang sore. Oh, Ya, foto aja, foto. Cuma pakai, wah, aduh, itu tahu ada. Bapak, Ada yang ini Pak, apa yang ini Pak? Astagfirullah. Ya udah nggak apa-apa. Nah, itu kamera mana foto itu? Iya, mohon maaf, eh, saya izin lanjutkan Bapak Ibu. Itu kamera bagus. Bagus Pak. Nanti Pak kita. Ya, izin melanjutkan Bapak Ibu. Sebelum dilakukan pengujian terhadap data panel, maka ditentukan dulu model regresi yang terbaik. Mohon izin, apakah suara saya sudah terdengar? Iya. Terus Pak nanti saya Sudah, Bu Doni, lanjut saja, Bu. Ya, baik. Kemudian dari uji coba yang dilakukan dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 sehingga Mbak Mia, bentar, tolong di-mute dulu Mbak Mia satu. Jadi nanti hari Kamis saya bimbingan lagi kan sama Pak buat ngasih tahu yang udah jadi. Sehingga model yang terpilih berdasarkan uji coba adalah fixed effect model. Kemudian dilakukan uji Hausman. Dengan berdasarkan uji Hausman yang dilakukan dapat diketahui sebagaimana tabel di kanan ini bahwa nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,2567 dan diketahui bahwa 0,2567 lebih besar dari 0,05 sehingga model yang tepat digunakan dalam penelitian adalah random effect model. Dengan melihat sudah dilakukannya uji Chow dan uji Hausman, sebenarnya diketahui bahwa random effect model yang terpilih. Kenapa? Karena fixed effect model telah mengalahkan common effect model dan kemudian random telah mengalahkan fixed. Namun dalam penelitian ini tetap dilakukan uji LM untuk mengkonfirmasi bahwa memang random effect model yang lebih baik dibandingkan dengan common effect model. Dan kemudian dilihat di sini bahwa untuk nilai probabilitas dapat dilihat di bagian yang paling atas kiri bahwa 0,0014 sehingga lebih kecil daripada nilai signifikansi 0,05 sehingga terkonfirmasi bahwa untuk model regresi yang terbaik adalah digunakan model common random effect yang paling baik. Dengan digunakannya model random effect, kemudian kita perlu menguji 4 hal: uji normalitas, uji multicall, uji heteros, dan uji autocall untuk memastikan bahwa bisa dilakukan uji hipotesis dengan hasil yang valid. Dan dengan dilakukannya uji normalitas dalam penelitian ini dengan menggunakan uji Jark-Bera, diketahui di sini dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya 0,000. Sebenarnya kalau diketahui di sini bahwa ini lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05 sehingga sebenarnya bahwa terdapat asumsi uji normalitas dalam regresi klasik ini tidak terpenuhi. Namun karena sampel yang digunakan di dalam penelitian ini lebih dari 30, maka diasumsikan bahwa data berdistribusi normal.
Kemudian kalau kita uji berikutnya adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan uji multikol ini, sebagaimana tabel yang tertera, dapat dilihat bahwa nilai korelasi antar variabel independen semuanya kurang dari 0,8. Hubungan CAR dengan BOPO 0,007, CAR dengan dummy demikian juga CAR dengan size. Dan kita lihat BOPO dengan dummy, BOPO dengan size, dan dummy dengan size itu pun menunjukkan semuanya bahwa nilai korelasi antar variabel ini kurang dari 0,8. Kemudian yang berikutnya adalah uji heteroskedasitas. Uji heteroskedasitas ini untuk menguji apakah ada varian residual di dalam model regresi ini. Dan kalau kita lihat di sini bahwa nilai probabilitas BOPO sebesar 0,41, size sebesar 0,2, dan variabel dummy sebesar 0,73. Sehingga ketiga variabel ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya ketiga variabel ini tidak mengalami gejala heteroskedasitas, namun kalau kita lihat variabel CAR mempunyai nilai probabilitas 0,0. Sebenarnya di dalam model regresi terindikasi mengalami heteroskedasitas, namun karena model regresi yang terpilih yang tadi adalah model random effect, maka sudah keadaan adanya indikasi heteroskedasitas ini bisa tidak dipermasalahkan, karena untuk model random effect ini sudah dengan sendirinya ada GLS dan robust terhadap gejala heteroskedastisitas. Kemudian yang terakhir adalah uji autokorelasi. Dari tabel yang terpampang dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,652815. Nilai ini lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari +2. Hal ini mengindikasikan gejala autokorelasi tidak terjadi pada model regresi. Dan kalau dan selanjutnya adalah kita melakukan uji hipotesis. Yang pertama adalah uji T. Uji T ini kita lihat dari bisa kita lihat pada layar persamaan regresi bahwa ROA sama dengan 0,075457 ditambah 0,010943 CAR diiku minus 0,078234342 BOPO minus 0,0000994 dummy ditambah 0,000184 size. Bisa di sini kita lihat bahwa tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5%. Kalau kita lihat dari tabel yang tertera, probabilitas C, CAR, dan BOPO lebih kecil dari 5%. Jadi kita bisa lihat bahwa CAR, BOPO memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen yakni ROA. Sementara dummy dan size itu lebih besar dari 5% sehingga bisa kita lihat tidak memiliki pengaruh signifikan. Dan kemudian berdasarkan tabel uji koefisien determinasi ini berdasarkan tabel menunjukkan hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 76,46% variasi ROA bank umum konvensional terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024. Kemudian kalau kita lihat dari adjust R-square pun ini tidak beda terlalu jauh, 0,759057. Temuan ini menegaskan bahwa CAR, BOPO, dummy, dan size memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi ROA bank selama periode penelitian yakni 75,9%.
Dan kemudian berdasarkan uji F untuk melihat pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, ini kita lihat bahwa probabilitasnya 0,000 dapat disimpulkan secara simultan CAR dan BOPO dengan mengendalikan pengaruh size dan kondisi pandemi berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian yang pertama terkait dengan pengaruh kecukupan modal terhadap kinerja keuangan bank pada masa dan pasca pandemi COVID-19, bahwa dampak kecukupan modal CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. Setiap kenaikan 1% CAR diprediksi akan meningkatkan ROA sebanyak 1,94%. Bank dengan tingkat permodalan yang lebih tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Kemudian kalau kita lihat bahwa para variabel pandemi menunjukkan bahwa perbedaan pada saat periode pandemi dan pasca pandemi ternyata secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Demikian juga dengan keberadaan size sebagai periode kontrol itu juga tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulannya bahwa profitabilitas bank lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal, kecukupan modal dan efisiensi daripada perubahan kondisi eksternal akibat pandemi maupun ukuran perusahaan. Kemudian terhadap pengaruh efisiensi terhadap kinerja keuangan bank pada masa dan pasca pandemi COVID-19, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh efisiensi yang diproyeksikan dengan BOPO terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara statistik. Setiap kenaikan 1% BOPO diprediksi akan menurunkan ROA sebesar 7,823%. Ini menunjukkan penurunan yang sangat besar, sehingga semakin tidak efisien operasional bank, maka profitabilitasnya akan menurun secara nyata. Dan sebagaimana dengan hasil penelitian yang pertama, maka di variabel dummy periode pandemi 2020 sampai 2022 dan pasca pandemi 2023 sampai 2024 ternyata secara statistik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Dengan demikian, variasi kinerja keuangan ROA bank lebih banyak dipengaruhi oleh faktor internal seperti efisiensi operasional dan kecukupan modal dibandingkan oleh perubahan kondisi eksternal akibat pandemi COVID-19. Dan terhadap pengaruh simultan kecukupan modal dan efisiensi terhadap kinerja keuangan bank pada masa dan pasca pandemi COVID-19, variabel kecukupan modal dan efisiensi operasional secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja bank bergantung pada kombinasi kedua faktor tersebut. Model penelitian juga menjelaskan R-squared sekitar 75,91% variasi ROA, sementara sisanya 24,09% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Dan kemudian pengaruh pandemi, periode pandemi antara masa pandemi dan pasca pandemi sebagaimana telah disampaikan tidak memberikan dampak signifikan secara statistik. Kesimpulannya, variasi kinerja keuangan bank lebih banyak ditentukan oleh faktor internal, CAR dan BOPO dibandingkan perubahan kondisi eksternal akibat pandemi. Implikasi manajerial. Penelitian ini menekankan bahwa profitabilitas bank diproyeksikan dengan ROA lebih ditentukan oleh kebijakan internal dibandingkan kondisi ekonomi eksternal maupun ukuran perusahaan. Berikut adalah 4 poin utamanya. Kecukupan modal berpengaruh positif terhadap laba. Prioritas strategis manajemen adalah memastikan modal memadai dan dikelola optimal untuk memaksimalkan profitabilitas. Kemudian terkait dengan efisiensi operasional yang diproyeksikan dengan BOPO, biaya operasional yang tinggi berdampak negatif terhadap ROA. Efisiensi biaya Efisiensi biaya dengan disiplin sangat krusial untuk menjaga stabilitas laba baik di masa pandemi maupun pasca pandemi.
Kemudian karena perbedaan periode ekonomi pada masa pandemi dan pasca pandemi tidak berpengaruh langsung secara signifikan, manajemen disarankan lebih fokus pada penguatan strategi internal daripada menyesuaikan diri dengan kondisi luar. Kombinasi faktor modal efisiensi dan ukuran bank size menjelaskan sekitar 75,9 atau 76% variasi profitabilitas. Manajemen perlu mengintegrasikan pengendalian biaya dan pengelolaan modal sesuai dengan skala operasional bank untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, CAR berdampak positif negatif terhadap ROA bank umum konvensional yang terdaftar di BII pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode 2020 sampai 2024. BOPO berdampak negatif signifikan terhadap ROA bank umum konvensional terdaftar di BII pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode 2020-2024. CAR dan BOPO secara simultan berdampak signifikan terhadap ROA bank umum konvensional terdaftar di BII pada masa dan pasca pandemi COVID-19 periode 2020-2024 dengan menjelaskan sekitar 63,43% variasi ROA. Perbedaan kondisi pandemi dan pasca pandemi tidak memberikan dampak signifikan secara statistik terhadap dampak-dampak tersebut. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel utama, CAR, BOPO, dan size sebagai variabel kontrol, sehingga faktor lain di luar model tidak dijelaskan. Kemudian penelitian ini berfokus pada laporan tahunan bank umum konvensional terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Jadinya ada keterbatasan periode hanya 5 tahun. Dan kemudian data yang dikumpulkan juga sangat tergantung pada laporan tahunan bank. Jadi saran yang bisa diberikan terhadap penelitian berikutnya adalah hasil penelitian dapat menjadi masukan kebijakan terkait peningkatan profitabilitas bank umum konvensional di periode selanjutnya, dapat digunakan sebagai kajian internal untuk menjaga kinerja keuangan, mengelola faktor-faktor permodalan dan efisiensi secara optimal. Dan disarankan untuk penelitian selanjutnya menambah variabel lain di luar model ini untuk mengetahui lebih jauh faktor-faktor yang mempengaruhi ROA dan menggunakan metode penelitian yang berbeda dan sampel yang lebih luas. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf untuk keterbatasan yang ada. Terima kasih Ibu Ruli. Dan selanjutnya kita teruskan ke jawab ya Bu Ruli. Dipersilakan kepada Ibu Wil Andila. Duluan, silakan Bu Wil. Baik, terima kasih Bu Nova. Mohon izin Pak Pata. Selamat ya Bu Ruli. Terima Sudah kasih. sampai pada tahapan ini. Kita mulai dulu. Sebentar saya tutup dulu. Kita mulai dari halaman 33 ya Bu ya. Ya. Nah, halaman 23 yang penelitian terdahulu Bu. Halaman 23 ya Bu? Ya. 33. Oh 33, baik. Jadi yang penelitian terdahulu yang 2.2 kan sudah ada Wibowo, Yuliansa, dan Wulandari. Nah, yang Wibowo et al-nya dihapus aja, jadi hanya tahunnya saja yang dikurung. Yang mohon maaf Bu, yang halaman 33 ya? Iya, 2.2 penelitian terdahulu. 2.2 penelitian terdahulu, iya. Kan nama para penelitinya sudah ada di luar. Jadi Iya. di dalam kurungnya Ibu nggak usah masukin lagi. Oh, baik. Iya. Jadi yang dalam kurung dihapus aja. Kemudian halaman 36, tabel penelitian terdahulu. Iya.
Nah ini seluruh tabel itu sebenarnya ya, seluruh tabel Ibu belum kasih nomor. Misalnya Iya. ini kan adanya di bab 2 ya, berarti tabel 2.1 penelitian terdahulu. Oh, iya, iya. Oh, Nanti kalau misalnya nomor. dia ada di bab 3, kalau dia baru tabel pertama berarti tabel 3.1. Iya, iya, Ibu. Nah, itu seluruh tabel ya Bu ya, soalnya seluruh tabelnya belum ada nomornya dan lengkapi juga sumber tabelnya. Baik, Ibu. Kemudian halaman 40 yang Halaman gambar 4. rangka pemikiran. Iya. Nah, itu juga sama, berikan judul gambar, kemudian sumber gambar. Nah, lalu berikan keterangan yang H1 yang mana, yang H2 yang mana. Jadi dia misalnya di tengah-tengah garisnya ini, Mm-mm. di antara di tanda panahnya ini kan Ibu udah kasih tanda plus ya. Mm-mm. Iya, Bu. Nah, tambahin di depannya H1 plus, H2 minus gitu. Oh, baik. Iya, Ibu. Lalu untuk variabel kontrol, posisinya letakkan di bawah row Bu, jangan di bawah buku. Oh, Jadi iya. garis putus-putusnya ke bawah row Bu. Iya. Kemudian, nah di bagian hipotesis, eh, yang halaman berapa ini? Halaman 36. Iya, Ibu. Nah, yang pertama, hipotesis pertama, kan Ibu di sini buatkan dalam satu paragraf ya. Nanti Ibu ringkas aja H1.2, KAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap bahwa Mm-mm. BUK terdaftar di Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek pada masa dan pandemi. Nah, jadi yang kata-kata dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis bahwa itu Ibu ganti aja dengan H1.2. Oh, baik. Iya, Bu. Kemudian yang hipotesis yang kedua juga sama ya Bu ya. Jadi Iya. H2 sama dengan titik 2 buku berpengaruh bla 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 bla. Iya, baik. Iya, Bu. Kemudian ke bab 3. Nah, ini kan di bab 3 ada beberapa rumus ya Bu ya. Iya, Bu. Rumus Roa, kemudian ada rumus KAR, rumus buku. Nah, di sini Ibu belum mencantumkan itu rumus itu Ibu ambil sumbernya dari mana. Oh, iya. Iya, Bu. Misalnya di buku siapa, nah Ibu cantumkan Iya, rumus Bu. untuk mengukur Roa adalah lalu dalam kurung Ibu kasih nama buku sekarang siapa tahun berapa. Iya, iya, Bu. Begitupun dengan KAR, begitupun dengan buku dan size. Lalu halaman 44 lengkapi nomor tabel dan juga sumber tabel. Sumber oh, iya. Lalu ini demi dan size. Itu udah. Nah sekarang masuk di bab 4 ya Bu ya. Nah di sini Ibu ambilnya 5 tahun. Seluruh bank konvensional Ibu ya. Di sini sampelnya ada 35. Ini halaman Iya, berapa? Bu. Halaman 55 Bu. Iya, Bu. Nah, nomor tabelnya juga belum ada, lengkapi berarti tabel 4.1. Iya, Bu. Kemudian di bawah sampel penelitian, nah Ibu tambah lagi 2 baris, 2 row. Jadi tahun penelitian berapa tahun, sehingga ketemu jumlah sampelnya. Iya, Bu. 2 baris lagi, jadi tahun penelitian 5 tahun. Kemudian di bawahnya jumlah sampel, sampel berarti 35 kali 5. Iya, Bu. Nah, sampel.
Sekarang kita masuk statistik deskriptif ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, di sini ada di bagian KAR, kecukupan modal, nilai maksimumnya itu adalah 1,2742. Berarti kecukupan modalnya adalah 127% ya Bu ya. Iya Ibu. Nah, ini eh, mana tadi dia? Tata pada Bank of India Indonesia. Kira-kira Kalau kenapa ini Bu? kalau yang Dilihat dari laporan keuangannya. ya ini saya juga udah cek di laporan Mm, keuangannya Bu, dua tiga mm-mm. kali memang tertulis di laporan tahunannya 127,42% Bu. Oh, jadi Ibu langsung ambil ininya ya, ambil rasionya ya. Iya Bu. Oke, oke, baik. Selanjutnya buku 84, ini juga Ibu langsung ambil berarti saya ini lagi. Lanjut ke, nah normalitas. Kenapa tidak dilakukan outlier, Bu? Lot outliernya udah dilakukan Bu. Saya Mm-mm. udah dari tadi yang 47 dikurangin bank syariah dan kemudian dilakukan outlier itu ditemukan 8 bank Bu. Dan kalau untuk yang Bank of Indonesia ini itu sebenarnya menjadi outlier ketika saya mencoba melakukan outlier untuk yang kedua kali Bu. Dia baru menjadi outlier pas yang kedua kali, tapi kalau yang pertama ternyata itu tidak Bu. Nih izin ya Bu, saya share untuk yang apa namanya. Nah, ini saya melakukan outlier di Excel dan kemudian ditemukan yang outlier ini Bank Rakyat Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Banten, dan kemudian ini 8 bank ini Bu. Jadi memang ternyata Bank India tidak masuk ke dalam yang data yang tidak termasuk dalam bank yang outlier. Tetapi Ini Bu. sebenarnya ketika Ah, dilakukan yang kedua kali baru dia sebagai outlier, tapi eh, apa namanya kan untuk penelitian cukup satu kali Bu. oke. Kan tadi yang pertama adalah pemilihan sampel kan Ibu menggunakan purposive sampling kan. Iya, iya, Nah, kan itu berarti Ibu memilih mana-mana saja banknya yang sesuai dengan kriteria yang telah Ibu tetapkan. betul. Berarti ketika Ibu sudah mengurangkan beberapa bank tersebut, berarti itu Ibu menetapkan sampelnya sesuai dengan kriteria itu. Mm-mm. Nah, kemudian Ibu sudah mendapatkan tadi sekitar 35 bank. Iya Ibu. 35 bank itu kita kalikan 5 tahun, hasilnya adalah 175. Iya Ibu. Nah, 175 data. Ya, Iya. data inilah yang nantinya akan Ibu uji dengan eViews. Nah, Iya, iya. ketika Ibu sudah masukkan ke eViews, ternyata datanya tidak normal. Nah, sebenarnya di situ Ibu bisa mau outlier lagi. Sekarang outlier data, jadi bukan outlier sampelnya. Oh, baik Jadi Ibu. outlier data, misalnya nih, mana saja yang kira-kira nilainya terlalu tinggi. Misal dari sikap, tadi kan dia sampai 127%. Iya Ibu. Nah, Ibu outlier data tersebut. Jadi Ibu Baik. keluarkan data yang seperti itu saja, bukan banknya. Oh, Tapi datanya aja ya datanya Bu. saja, Baik, iya, baik. observasinya saja. Kemudian ada yang minusnya jauh banget misalnya. Nah, akhirnya Ibu outlier juga itu. Nah, itu maksudnya outlier data. Jadi, mungkin nanti dari 175 data, kalau misalnya Ibu outlier terus, memang ini trial and error ya Bu ya. Coba dulu, apakah udah normal atau belum. Coba lagi, coba lagi, sampai dia probability-nya di atas 0,05. Nah, Ya bisa. uji normalitasnya itu ya Bu ya di Mm-mm. sini. Nah, Baik. jadi nanti Ibu bisa misalnya outlier sampai 60 tidak apa-apa. Oh, Kan baik. data Ibu banyak ya, 175. Walaupun hilang 60 data, masih ada sekitar 115 data. Iya. Ya, untuk mencapai data yang bagus, mereka kan di atas 50 sudah cukup. Dan data Ibu kan sudah sangat banyak. Saat misalnya, kalau misalnya Ibu outlier, tentunya hasilnya akan lebih bagus. Seperti itu, Bu. Baik. Harapannya ya. Iya. Harapannya tentunya kalau datanya udah normal, kemudian
tadi heteroskedasticity-nya juga kena ya. Kalau di treatment ya siapa tahu nanti hasilnya bisa lebih bagus atau kemungkinan adjusted R-square-nya bisa lebih naik lagi misalnya. Hmm, Nah, siap. kemudian di sini eh, kan Ibu menampilkan gambarnya, cuma tidak terlihat apakah di sini dia data panel atau enggaknya. Itu bisa terlihat di mana ya Ibu ya? Yang Ketika apa Ibu Ibu? data panel atau tidaknya. Jadi ketika misalnya Ibu memasukkannya ke eViews, itu tuh apakah Ibu memilihnya misalnya data panel, time series, ataukah cross section. Nah, itu kan juga menentukan sebenarnya. Mm-mm. Saya memasukkannya ini Bu yang balance itu. Sebentar izin Bu. Ini jadi kalau dari yang Evius ini saya stop share dulu, bentar ya Bu. Saya Evius saya. Jadi dari memasukkan yang di sini memang saya menggunakan yang ini Bu, yang balance panel Ibu di Ya, 2020, semua di ya 2024 dan kemudian ini 35 2024. ini 35 Ibu. Baru Baru kemudian ya jadi. Nah, nah, paling nanti nih Ibu coba aja Bu ya. Kan data itu tuh banyak, jadi nggak apa-apa diotorin data juga sehingga hasilnya bisa menjadi normal. iya, terus baru kemudian dari data yang ada ini saya masukkan ke sini Bu. Tapi memang seperti ini sih Bu. Cuman memang apa namanya waktu itu memang memang waktu itu memang agak bermasalah, bukan agak bermasalah, memang bermasalah di ininya Bu. Apa namanya di uji normalitas dan heteros uji heteroskedasitasnya. Nggak apa-apa Bu, nanti dicoba lagi aja. Baik Ya, Bu. jadi dicoba sampai datanya menjadi normal. Mudah-mudahan hasilnya menjadi lebih bagus. Kemudian multicolnya sudah aman, kemudian heteros PR-nya nanti di treatment saja. Nah, di autocall ya Bu ya. Nah, ini kan Ibu sebenarnya di bab tiganya sudah ada yang triatmo ya tadi kalau nggak salah saya baca. Dia Kenapa Ibu? Mohon maaf. DLDL. Nah, kemudian di bab empatnya Ibu pakainya yang eh siapa ini? Pakainya si Meriani 2021. Nah, ini sebenarnya buku atau penelitian terdahulu ya Bu ya? Oh ini ya Bu ya, yang uji autokorelasi ini ya Mm-mm. artikel. Eh, ya ini karena ternyata ada yang memakai dengan nilai lebih besar dari -2 dan lebih kecil dari -2 sebagai eh, indikatornya, maka saya menggunakan. Tapi memang ya itu memang yang kelemahan kekeliruan saya, memang di bab 3 belum disesuaikan dengan yang bab 4 ini Bu. Di bab 3, di bab 3 itu Ibu sebenarnya mencantumkan dua. Iya Bu. Triatna sama Meriani ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Meriani ini buku kah? Ataukah penelitian terdahulu, misalnya artikel siapa, penelitian-penelitian siapa gitu, misalnya yang Meriani ini. Oh ini dari ini Bu, dari apa namanya artikel Bu. Nah, eh, lebih baik ke gunakan yang Triatmo aja ya Bu ya. Jadi Oh patokannya yang adalah di DL. baik baik.
Ya, jadi ketika kita melihat autocall atau enggaknya itu kita lihat dulu jumlahnya berapa, jumlah K-nya berapa. Kemudian kita lihat lagi tabel DW-nya, kira-kira dia di angka berapa, baru berkurang DL. Nah, kita lihat apakah sebenarnya si 1,6 ini berada di rentang itu atau tidak. Kalau misalnya dia berada di rentang itu berarti aman. Tapi kalau misalnya dia tidak berada di rentang itu, bisa jadi dia tidak ada kesimpulan, bisa jadi dia ada autocall positif, bisa jadi dia autocall negatif. Itu yang pakai berarti yang Priyatno itu ya Bu ya? Iya, itu Baik, pakai siap itu Ibu. aja, jangan Baik. pakai yang Meriani. Kalau Priatno buku kan, Iya, iya, nah jadi lebih baik pakai yang buku aja Bu. baik Bu, siap. Nah, kalaupun ternyata nanti dia kena masalah autocall, tidak apa-apa, karena kan ini dia data panel. Ibu tambah penjelasan aja bahwa sebenarnya data panel ini dalam buku ini menyatakan tidak harus terbebas dari autokorelasi misalnya. Tapi dalam menghitung autocallnya itu, pakailah yang Priatno, jangan pakai yang Meriani ini. Iya, siap Bu. Mm-mm. Yang DU lebih kecil dari DW yang itu ya Bu Iya, ya? itu DUDL itu yang kita pakai. Jadi Ibu nanti cari dulu Iya, N-nya berapa, K-nya berapa, baru bisa ditentukan di tabel DW-nya. baik Ibu. Habis itu, nah kalau mau ngacu ke hasil yang ada sekarang, berarti kedua hipotesisnya diterima ya Bu ya. Iya Ibu, Mm-mm. Kecukupan modalnya berpengaruh positif, kemudian signifikan, iya. boponya berpengaruh negatif. Nah, kira-kira kenapa ya Bu, Ibu berikan penjelasan kenapa hubungan antara kecukupan modal ini dengan profitabilitas pada bank konvensional ini sesuai dengan hasil penelitian Ibu. Mohon maaf Ibu, tadi kayak kurang jelas. Hubungan antara si kecukupan modal dengan profitabilitas pada bank konvensional berdasarkan hasil penelitian Ibu ini seperti apa? Jadi kalau dari hasil penelitian saya, CAR itu berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Mm-mm. Sementara kalau BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Menariknya bahwa kehadiran saya sebagai variabel kontrol ternyata tidak memiliki dampak signifikan. Dan Mm-mm. kemudian kedua variabel itu baik CAR dan BOPO secara simultan ternyata berpengaruh signifikan terhadap ROA Ibu. Dan kemudian memang dalam penelitian ini kan ada masa pandemi dan pasca pandemi. Dan dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata dengan memasukkan dummy pandemi sebagai salah satu variabel menunjukkan bahwa kondisi pandemi itu secara statistik tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap baik pengaruh CAR terhadap ROA maupun pengaruh BOPO terhadap ROA maupun pengaruh kedua variabel tersebut secara simultan terhadap ROA Ibu. Ibu mohon maaf. Ya Bu, kalau misalnya kita hubungkan dengan statistik deskriptifnya bagaimana ya Bu? Kalau Oh, misalnya yang kita lihat, statistik ah, yang mana Bu? Yang maksudnya yang CAR, BOPO atau yang yang tar dulu baru kemudian yang Bopo. kalau kita lihat dari statistik deskriptif ini kita bisa lihat eh, sebentar Bu, saya ini dulu. Kalau dari hasil statistik deskriptif ya, yang walaupun menurut pendapat Ibu perlu apa namanya dilakukan ini lagi ya outlier data, maka dari yang tadi tabel yang diperlihatkan ini bahwa untuk yang ROA ya Bu. Nah untuk nilai Ya, rata-rata itu kan yang terpampang dari tabel yang di dalam penelitian saya 0,01
2953 Ibu ya. Jadi bisa diketahui nilai rata-rata ROA ini adalah 1,295% dan mediannya 1,09%. Ini artinya menunjukkan sebenarnya distribusi data relatif simetris. Jadi ROA tidak dipengaruhi oleh kemiringan distribusi yang ekstrim. Dan kemudian dari nilai maksimum 0,0585 ini berarti mencerminkan adanya bank dengan nilai ROA mencapai 5,85%. Dan dari data yang ada, bank dimaksud adalah Bank Amar Indonesia. Dan kemudian untuk minimumnya minus 0,0475. Berarti di sini selama nilai dari yang minimumnya ini adalah minus 4,75%. Bank dengan nilai ROA minimum tersebut adalah Bank IBK Indonesia. Nah, jadi di sini kalau kita lihat dari nilai ROA yang maksimum maupun nilai ROA yang minimum, ini terlihat adanya ketimpangan tingkat profitabilitas antar bank selama masa periode penelitian. Kemudian dengan standar deviasi 0,014339 bisa kita lihat sebenarnya nilai standar deviasi pada hakikatnya lebih tinggi daripada nilai rata-rata. Namun ya tidak terlalu jauh gitu ya, relatif mendekati. Nah, ini artinya memang adanya heterogenitas yang wajar dalam industri perbankan pada periode pandemi maupun pasca pandemi. Kemudian ini juga dengan standar deviasi yang tidak terlalu besar, bisa dikatakan masih wajar untuk fluktuasi yang terjadi. Demikian Ibu. Untuk Oke, Bu. Sebenarnya rata-rata kecukupan modal yang ditetapkan oleh peraturan itu berapa sebenarnya? 8% Bu. Nah, kalau di sini dia rata-ratanya adalah 33%. Iya Jadi Ibu. ini sudah melebihi ya, Bu ya. Iya. Kalau untuk bukunya, Kenapa Ibu? kalau untuk bukunya, Apanya Bu? bukunya yang 84% ini, kalau menurut ketentuan yang ada, apakah sudah sesuai ataukah dia tidak kurang sehat, cukup sehat, apakah sehat banget misalnya? Kalau dari 84,25% ini sebenarnya menunjukkan inefisiensi yang cukup tinggi, Bu. Heeh. Jadi kalau yang bagus itu sebenarnya sih kalau untuk sebenarnya kalau untuk ketentuan dari OJK di bawah 94% ya kalau nggak salah ya, ini masih tergolong bank sehat gitu Ibu. Iya. Tapi walaupun memang yang menariknya kalau dari hasil penelitian ternyata BCA dia bisa hanya 41,7%. Dia termasuk bank yang bisa dikategorikan sebagai bank yang sangat efisien ya Bu. Ya, untuk rata-ratanya mungkin kembalikan saja ke peraturannya kali ya Bu ya. Kalau misalnya menurut peraturan BI di bawah 94% itu dinyatakan sehat, maka berarti di hasil penelitian itu memang membuktikan bahwa memang rata-rata bank-bank profesional itu sehat dari sisi biaya operasional dan pendapatan operasionalnya seperti itu. Baik Ibu. Ya, kan kita balik lagi ke patokannya apa nih? Ya, kita menyatakan dia baik atau tidak, dia sehat atau tidak, gitu. Kemudian implikasi manajerialnya Bu untuk KAR dan buku, Yang masing-masing atau yang simultan Bu? ya masing-masing aja. Kalau yang kita lihat untuk implikasi manajerial ini kita bisa lihat untuk KAR terbukti bahwa
kecukupan modal itu memiliki pengaruh positif signifikan. Artinya hasil penelitian ini membuktikan secara manajerial bahwa penguatan struktur permodalan ini menjadi hal yang sangat krusial. Bank penting untuk memastikan bahwa kecukupan modal terpenuhi dan permodalan yang ada harus dikelola dengan optimal, Ibu. Kalau untuk Bopo, Kalau untuk Bopo, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bopo berpengaruh negatif dan signifikan, bahwa penurunan 1% ROA itu kenaikan 1% Bopo itu menurunkan ROA sampai dengan 7,8%. Ini merupakan pengaruh yang cukup signifikan, bukan pengaruh cukup ya, pengaruh yang sangat signifikan. Artinya bahwa efisiensi biaya operasional secara sangat-sangat krusial, dan untuk manajemen bank ini perlu menjadikan perhatian bahwa efisiensi ini merupakan faktor kritis dalam menjaga stabilitas profitabilitas bank baik dalam kondisi apapun, Ibu, baik terakhir Bu masa dari krisis saya. maupun pasca krisis ya. Baik. Terakhir Bu dari saya, kesimpulannya. Di bagian kesimpulan kan ada keterbatasan dan saran. Iya, Keterbatasan Ibu kan ada 5. iya, Sesuaikan sarannya Bu. Kalau kata Ibu terbatas dalam 5 hal, maka Ibu sarankan juga 5 hal. baik, Karena di sini keterbatasannya ada 5, tapi sarannya baru 2. baik Ibu. Jadi Ibu yang nomor 1 nih keterbatasannya adalah variabel independen difokuskan pada kecukupan modal dan efisiensi saja. Nah, lalu Ibu menyarankan apa? Kemudian yang kedua, keterbatasannya penggunaan data sekunder, kebijakan akuntansi. Nah, lalu Ibu menyarankan apa dari keterbatasan Ibu yang nomor 2? Nomor Iya, 3, 4, dan 5 juga sama. Nah, jadi saran yang 1 dan 2 ini kan baru memperluas pengamatan. Apakah ini sudah sesuai dengan keterbatasan nomor 1? Nomor 2 juga berarti tambahkan lagi menjadi 5. baik Ibu. Sudah Ibu Nova, cukup dari saya. Terima kasih Ibu Nova, terima kasih Pak Aspata, terima kasih Bu Ruli. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Saya lanjutkan ya Bu Rizky. Boleh dibukain statistik deskriptif nggak dari Yang hasil statistik deskriptifnya ya Bu. ya ada Sebentar Bu, saya. Bu Ruli ngambil rasanya langsung yang udah jadi kan ya di bank nggak bikin sendiri. Iya Ibu. Sebentar. Mana tadi slide-nya? Ya Bu, ini Bu. Jadi itu punya masalah normality ya. Kalau kita perhatikan kan dari statistik per variabel untuk ROA, minimum mediannya kan udah mirip tuh 12% ke 1,2%, 1% itu. Berkemungkinan nggak ada outlier di situ. Bopo juga sama, size apalagi sudah dilenkan juga sama. Nah, berkemungkinan ada outlier-nya itu di variabel kan. Karena itu antara minnya 0,3 sama mediannya 0,2 lumayan ya, meskipun cuman ada gap 1, 0,1 gitu. Nah, nanti coba dideteksi di situ. Outliernya itu gampang, entah itu dinilai maksimum atau dinilai minimum. Nah, batas minimal ROA ini kan 8% nih. Nah, kalau dilihat kan nggak ada sebenarnya bank sampel ini yang ROA-nya di bawah 8% gitu ya. Semuanya sudah memenuhi persyaratan permodalan di sisi bank gitu ya. Nah, antara maksimumnya atau minimumnya
Jadi outlier itu pasti akan ada di dua nilai itu. Tapi yang perlu diperiksa di variabel car doang ya dulu ya untuk perbaikan si dan terus untuk interpretasi size itu kan di logaritma naturalkan. Nah, saat diinterpretasi, Beruli bisa kembalikan lagi ke nilai aslinya dengan cara misalnya 17 berapa tadi rata-rata 17,84 ininya ya Bu ya. 17,84 ya. Itu di Excel Buruli ketik aja sama dengan terus eksponen buka kurung inputkan angka 17,845. Nanti dia balik lagi itu angkanya berapa ratus juta gitu nanti dapatnya gitu ya. Iya, ini. Jadi saat kita menjelaskan rata-rata total aset bank sampel ini sekian ratus juta gitu. Lebih bunyi narasinya dibandingkan kita pakai yang bulan 17,5 ini kalau bicara aset berapa rupiah dia kan kita bingung gitu ya. Itu Iya. tambahan untuk bagian statistik perspektif. Sisanya untuk interpretasi ROA sama Popo sih sudah menurut pendapat saya sih sudah cukup ya. Kemudian untuk saran untuk masalah normality tadi ya di bagian variabel car-nya dari nilai min mediannya kemungkinan di situ yang menyebabkan saat regresi normalitinya tidak terpenuhi ya meskipun datanya cukup besar nih 175. Iya. Jadi jangan pakai residual gitu residual habis nanti datanya turun. Jadi kita masuk lagi ke variabel di variabel mana sih sebenarnya yang variasi datanya gede. Ya udah fokus di situ yang lain boleh pakai. Meskipun nanti kompetensinya akan berdampak juga ke satu tahun observasi gitu ya, tapi nggak masalah. Kemudian untuk interpretasi tadi Duel udah menyampaikan meskipun ya kalau untuk ini kita hasilnya sebenarnya masih bisa dimurnikan lagi nih Bu Ruli gitu ya. Tapi kita pakai hasil ini untuk car itu kan hipotesisnya positif. Kebetulan di sini juga positif ya. Popo Bopo itu semakin efisien, semakin bagus profitnya. Kan iya ya, secara logika gitu ya. Terus Boponya Bopo itu kan perbandingan dari biaya sama pendapatan. Kalau dari statistik deskriptif tadi, kesimpulan Bululi, efisien atau tidak efisien dalam sampelnya? Kalau dari ketentuan OJK yang masih termasuk efisien Bu, tetapi memang terjadi perbedaan yang cukup signifikan ya. Karena ada yang di kisaran 80% dari statistik deskriptifnya, sementara dari minimumnya itu 41,7% yang sebagaimana tadi telah disampaikan Bank BCA ya. Jadi memang masih ya walaupun semuanya masih dalam pemenuhan ketentuan, tetapi di dalam data yang diperoleh Bank BCA ternyata punya efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan yang lain. Jadi hipotesis Bully terkait dengan efisiensi diterima atau ditolak? Diterima Bu. Ya, tanda negatif di situ benar tidak diterjemahkan bahwa efisiensi berpengaruh negatif kepada profit. Tapi karena Bopo ini ton variabelnya itu adalah negatif gitu ya karena makin besar rasionya makin dia tidak efisien ya jadi kesimpulannya memang tetap dikembalikan kepada namanya makna variabel yang dipakai oleh teknologi ya jadi secara hasil ya didukung lagi kemudian untuk balik lagi kita bahas
Kalau untuk daminya gimana Bu Ruli menerjemahkan? Kalau daminya itu kan pada yang masa pandemi disimbolkan dengan angka 1, kalau pasca Mm-mm. pandemi 2023 2024 kemudian No. disimbolkan dengan angka 0, dan Mm-mm. ternyata secara statistik eh, kondisi perbedaan antara masa pandemi dan pasca pandemi itu tidak memiliki pengaruh signifikan, Ibu. Bahkan Artinya, sangat kecil sekali ya. Jadinya artinya untuk bank itu tidak secara statistik tidak mempengaruhi ROA bank, Bu. mau pandemi atau tidak pandemi, Iya. nggak ada dampaknya kepada profitabilitas bank. Iya, ternyata secara statistik ya, Bu ya. Secara statistik ya Ya. saya buktikan. Dugaan awalnya ada bedaan nggak harusnya begini? Kalau dugaan awalnya, kalau di latar belakang Hipotesis. kalau dummy, nah ini kalau dummy variabel memang belum masuk ke dalam hipotesis, Ibu. Hmm, kalau dia masuk terus ini menjadi sesuatu, jadi ini mau masuk di model dan bukan variable control kan? Bukan, Berarti Ibu. nanti masuk masuk harusnya di hipotesis, masuk seharusnya di tujuan penelitian. Tinggal baru ditambahkan aja, Iya, Ibu. meskipun hasilnya tidak berpengaruh, gitu ya. Iya, Ibu. Jadi mungkin bisa disimpulkan, karena biasanya kalau Hmm. logikanya bank itu profitnya pasti selama pandemi turun, nah gitu ya, karena ada perlambatan ekonomi segala macam, jadi eh, nggak banyak orang yang mengajukan kredit, nggak banyak yang kredit, otomatis dana bank tidak berputar, sementara biaya dia untuk membayar bunga, deposito, giro dan segala macam kan jalan terus. Baik, Ibu. Ini dugaannya kan harusnya profitnya turun dong gitu ya, karena revenue dia turun, sementara biaya dia mungkin jangankan tetap malah bertambah karena banyak orang menggunakan uang. Kan logikanya seperti itu ya yang terjadi selama pandemi. Hasilnya Iya. ternyata kan tidak demikian gitu. Iya, Nah, kalau dari UJT penjelasannya, tidak. Iya. konsekuensinya kalau hasilnya itu tidak sesuai sama yang kita duga, alias kita hipotesiskan, berarti kan butuh argumentasi. Kenapa ya kira-kira dami itu nggak berpengaruh, padahal eh, kondisinya pandemi itu benar-benar ekonomi itu stagnan, hanya beberapa industri yang bergerak. Nah itu penjelasannya di sini belum ada kan, ya Kenapa, kan? Ibu? Iya. Belum ada kan ya penjelasannya kenapa dami tidak mempengaruhi profit bank. Memang hanya menyampaikan hasil uji statistiknya ya, Bu ya, yang uji apa namanya, uji T-nya menunjukkan demikian, tapi memang belum. Nah, ini memang belum di dalam penelitian saya mengapa demikian gitu, Bu. Ya, tinggal tambahin bagian Ya, itu. siap, Ibu. Reasonnya kira kenapa kenapa gitu. Kan selama kita pandemi, Iya. bank OJK segala macam kan banyak kebijakan relaksasi lah, inilah itulah gitu ya. Untuk di satu sisi juga menjaga bank, di satu sisi juga menjaga kestabilan ekonomi dari si nasabah gitu ya. Dua sisi itu kebijakan itu diharapkan gitu. Ya bisa jadi itu ternyata bekerja dengan baik, sehingga bisa bank ini nggak kena dampak lah. Meskipun pandemi banknya performanya bagus-bagus aja. Kalaupun turun ya nggak perlu eh, langsung menyatakan bahwa oh ini kinerja profitabilitasnya tidak baik gitu ya. Itu bisa Iya, Bu. dipakai. Itu untuk dummy, untuk car buku udah oke. Size karena variable control. Tetap aja karena tidak pengaruh, tinggal ditambahin alasannya gitu ya. Verifikasi manajerialnya hmm, sarannya apa Bu Ruli? Kan tadi hasilnya semakin efisien, semakin bagus nih. Bu. Tapi statistik deskriptifnya pada dasarnya menunjukkan bahwa sampelnya Bu Ruli itu biayanya 80-an tuh.
Jadi marginnya operasional versus pendapatan operasional, gross kan berarti operating income-nya itu cuma 20%-an tuh. Mm. Berarti saran untuk meningkatkan efisiensi apa gitu. Nah tadi Bu Ruli kan menyampaikan bahwa yang oke itu Bank BCA gitu. Bisa mungkin diadaptasi apa yang dilakukan oleh Bank BCA sehingga bisa memperkuat efisiensi pada bank-bank sentral yang lain. Itu bisa dipakai tuh sangat ya untuk implikasi manajerial. Terus kalau untuk CAR pada dasarnya kan aman-aman aja CAR bank ini ya gitu. Iya. Cuma kalau terlalu tadi berapa ada yang kalau nggak salah serat rasionya 1, ya. Iya, 120. Nah, itu kalau terlalu besar seperti itu berarti nggak dikucurin dong dananya. Nah, ini dia makanya itu yang kalau di dalam penelitian saya mengatakan adanya dugaan terdapat dugaan yang anomali itu, Ibu. Mm, mm, mm. Padahal itu kan pada saat eh, pandemi gitu ya. Tetapi ternyata bisa mencapai 127,42%. Ya berarti nggak uangnya nggak muter, nggak ada yang minjem. Hmm. Itu kan pasca pandemi. Nah berarti yang kita sarankan sekarang eh, problem bank itu menurut pendapat saya bagaimana bisa menyalurkan. Nanti coba untuk bahan ini ya Bu Ruli ke rasio LDR-nya, LDR dari bank sentralnya Bu Ruli ini. Untuk meningkatkan kan kita bicara mencari profit nih. Profit Iya. dari bank tentu dari sisi ini, loan-nya. Gimana cara uangnya itu bisa disalurkan dengan lebih kreatif lagi. Itu mungkin ya Bu Ruli dari saya. Sama di bagian keterbatasan, kalau hasilnya tetap berbungkus, normality itu diakui sebagai keterbatasan. Kalau mau apa adanya gitu ya, kecuali Bu Ruli masih mau coba sekali lagi tuh deteksi outlier di variabel CAR. Maka masukkan keterbatasan tadi mengenai normality di bagian keterbatasan. Sarannya nanti eh, bisa larinya ke statistik non parametrik sarannya ya atau melakukan software outlier. Jadi keterbatasan data outlier ini tidak di bagian keterbatasan tapi nanti jadi solusi Oh, baik. saran dari keterbatasan si normality tadi. Terus sampel 5 tahun menurut saya sih nggak keterbatasan ya Bu Ruli. Yang ini aja yang begitu Bu Ruli eksekusi datanya muncul problem yang itu ternyata berdampak kepada hasil. Kalau variabel observasi itu kan memang sudah kita tentukan dari awal tahun. Ya, dari awal kita bikin register. Jadi tidak menjadi keterbatasan tentu. Ya, Iya, jadi Ibu, nggak baik. terlalu banyak orang keterbatasannya. Tata ada tambahan? Pak Sparta, masih di mute Pak? Oke. Oke, terima kasih Mbak Nova, Bu Wil, dan selamat juga kepada Bu Roli ya sampai ke ujian sidang skripsi ini. Terima kasih, Pak. Karena berat juga perjuangan Bu Roli ini menyatukan logika hukum ke logika ekonomi, apalagi perbankan ya, tidak gampang juga ya. Logika itu beda lah ya. Iya. Jadi itu yang harus diselaraskan logika ekonomi perbankan dengan logika hukum ya. Nah, ada satu pertanyaan di Bu Nova yang perlu sampaikan ini tambahan jawaban dari Bu Rudi ya. Itu mengenai kenapa perbankan itu pada masa COVID tidak terpengaruh kinerja. Jawabannya ada itu Bu. Jawabannya karena program restu dari OJK. Nah, itu menyebabkan kinerjanya tidak berdampak. Program restu itu apa? Nanti Ibu cari internet ada tuh. Program restu keluar nanti ke portal OJK berapa ada itu. Kenapa nggak berdampak? Karena restu itulah program menunda pengakuan beban atas penurunan nilai kredit. Jadi
kalau beban cadangan pura nilai itu cukup besar juga untuk perbankan. Iya, Contoh ada klaim macet. Klaim macet itu kan menyebabkan cadangan jadi naik kan. Itu iya, beban naik. Nah, itu ditunda. Sehingga laba bersih nggak pengaruh. Jadi selama masa COVID selama 2 tahun itu bank-bank besar itu yang asal dia kan kalau beban kenaikan masa COVID karena kerja di begitu memburuk ya, itu dibolehkan tidak mengakui beban kenaikan cadangan nggak diakui sebagai beban, ditunda aja. iya Pak. Nah, itu sukses Bu, sukses. Ya, sukses. Ini hampir semua perbankan tuh kerja nggak berdampak dan tenang aja ya. Siap, iya Pak. Waktu krisis moneter dulu itu nggak terjadi program itu. Krisis moneter kan waktu bank kolek itu dari beban penurunan nilai aktiva produktif itu karena krisis kan. Bebannya membengkak, baik kredit macet. Ya, kemarin walaupun kredit macet nggak berdampak beban penyisian piutang, penyisian penurunan nilai kredit. Itu jawaban Bu. Itu banyak itu di internet cari nanti. Sekarang lupa ngasih tahu itu. Itu mengenai yang kedua menekar ya. Kar itu 1,6 itu waktu kita diskusi kan udah kelihatan mana bank. Karena memang bank itu yang net income-nya memang besar dibandingkan modal kapitalnya modal dibandingkan dengan itu equity rasio kan. Iya Pak. Memang besar itunya permodalnya besar tapi ini kecil. Bisa bank baru mau mengambil restrukturisasi biasanya. Tapi kalau seandainya ada 1-2 bank ya itu bisa Ibu pertimbangkan untuk melakukan dilihat atau gimana dikurangi dari sampel bisa juga. Tapi kalau berdampak juga ke normalitas residual itu kan untuk menguji syarat bersama residu sehingga dibolehkan untuk digunakan sebagai alat analisis hipotesis. Jadi kalau seandainya residualnya tidak normal ya, sudah berapa kali dikurangi layarnya, biasanya kan asumsinya limit teorem ya. Karena asumsi kalau di atas 30 sampel lebih banyak sampel cenderung bank tidak normal residualnya. Ya. Makin besar sampel biasa saja residual regresi pasti makin nggak normal biasanya. Normal ya. Maka dicari secara manual. Kita lihat nanti Bu ya. Tapi kalau nggak bisa sudah teorem dan kasih tahu seperti Bu Nova kasih tahu mungkin saran aja nanti ya. Lebih jauh lagi. Ya itu aja dan juga mengenai sistem kan diakilonkan dulu Bu ya baru ya sistem. Itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Ibu sukses berikutnya ya. Amin. Dan bisa buat nama EBS Ibu juga cukup terkenal ya. Ya, Ibu dikenal di lingkungan hukum ya. Sekarang udah bisa Ibu mendeklarasikan soal hukum atau tentang perbankan itu. Kan Ibu ini ngajar perbankan juga Bu Nova UI. Dia ngajar perbankan, maka disuruh kuliah akuntansi dan perbankan di EBS. Karena suruh ngajar hukum perbankan ya. Terima kasih Bu Roli ya atas perjalanan kuliah di EBS. Semoga Ibu sukses ke depannya. Demikian sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Nova. Ya, terima kasih Pak Stafa. Bu Ruli kami persilahkan live Zoom dulu karena kami mau berdiskusi sedikit dulu Bu Ruli. Nanti kita akan di-invite lagi ke link Zoom. Iya, baik izin live Zoom Ya, silakan.